Halo, selamat datang di Berlogika. Bilangan bulat P merupakan hasil perkalian semua suku deret aritmatika 4, 8, 12 sampai 2008. Banyaknya angka 0 berurutan pada akhir bilangan P. Oke, banyaknya angka 0 berurutan. Jadi sebenarnya soal ini bertemakan tentang trailing zero ya. Trailing zero. Trailing zero itu adalah untuk mencari banyaknya angka 0 berurutan di akhir ya. Ingat, di akhir. Jadi misalnya kalau misalnya ada angka 2000, artinya banyaknya angka 0 berurutan di akhir bilangan itu ada 3 ya. 1 2 3. Kalau misalnya 20.500, ini ada berapa? Ada 2, 1, 2. Ini nggak dihitung. Jadi yang di tengah ataupun malah yang di depan itu nggak dihitung. Yang dihitung hanya yang di belakang. Oke? Mungkin untuk hal ini adik-adik semua udah bisa mengerti ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara mencari banyaknya angka 0 kalau misalnya tidak dalam bentuk bilangan utuh seperti ini ya. Misalnya kalau dalam faktorial seperti itu. Misalnya 100 faktorial gitu ya. 100 faktorial ini kan sebenarnya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 99 sampai kali 100 gitu ya. 100 faktorial seperti ini. Nah, kalau yang ditanya trailing zero-nya untuk 100 faktorial gimana? Nah, ini kan ribet ya. Masa kita harus mukalin satu-satu? Nggak mungkin ya. Nah, ini ada fungsi tersendiri lagi. Jadi, fungsinya adalah dimisalkan ya, Fn gitu. Fn sama dengan sigma dari batas bawahnya I sama dengan 1 sampai K, yaitu floor dari N per 5 pangkat I. Ya, seperti itu. Dimana nilai K ini adalah sama dengan 5 log N. Oke. Jadi ini adalah rumus untuk mencari banyaknya angka 0 pada bilangan faktorial. Ya. Seperti kita tahu sebenarnya angka 0 itu dibentuk karena apa? Angka 0 itu dibentuk karena adanya faktor 2 dan 5. Sebab jika ini dikalikan hasilnya adalah 10 ya. Jika dikalikan hasilnya 10. Betul? Nah, jadi kalau misalnya ada 2-nya ada 2 buah, 5-nya ada 2 buah, dikalikan, ini sama dengan apa? Sama dengan 100. Ya. Jadi ini ada 1 buah 0. Kalau yang ini ada 2 buah 0. Ya, ini 1 buah 0. Nah, sekarang kita lihat. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah 2 dikali 5 ya, 2 dikali 5. Nah, tapi di sini untuk fungsi ini ya, dia hanya menghitung 5-nya saja untuk faktorial. Kenapa? Karena kalau untuk faktor prima 2 di bilangan ini sangat melimpah. Nah, sedangkan untuk di 5, untuk faktor prima 5 ini kan lebih sedikit daripada 2. Sehingga sebenarnya walau 2-nya sebanyak apapun, misalnya 2-nya ada 50, ya 2 pangkat 50. Misalnya 5-nya ada hanya 10, tetap 0-nya hanya 10 buah saja. Ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan 2 pangkat 50 kali 5 pangkat 10, tetap 10 buah saja. Jadi melihat yang 10-nya. Jadi sisanya misalnya 2 pangkat 40-nya ya yang nggak bakal jadi 0. Dia akan berulang terus 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalian coba aja ya, 2 kali 2 4, 2 kali dikali 2 lagi 8. Nggak ada yang sama sampai jadi 0 gitu. Dia akan menjadi 0 kalau dia dikalikan dengan bilangan prima 5. Seperti itu. Oke, ini singkat saya untuk materi trailing zero lah. Nah, kalau soalnya gimana? Nah, soalnya ini. Jadi, P itu adalah 4 kali 8 kali 12. Ya, dia beda-beda 4 ya. Ini saya langsung kaliin dengan apa itu? 2008 aja deh ya, 2008. Oke. Nah, ini bilangannya kelihatannya memang tidak faktorial, tapi sebenarnya ini adalah faktorial gitu. Nah, kalau misalnya P ini mau saya ubah menjadi saya ambil
eh, satu buah bilangan 4-nya di sini gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya jadi 4 kali 1 gitu ya. Ini jadi 4 kali 2, betul ya? Nah, ini jadi 4 kali 3 gitu ya. Terus sampai ini 4 kali berapa? 502 ya. Dibagi 4. 2008 bagi 4, 502. Nah, lihat nih ya. 4 buahnya ada berapa? Ya. 4 buahnya ada sebanyak 502 yang dikalikan. Maka P sama dengan 4 pangkat 502. Betul? Dikali lagi ya dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 502. Artinya apa? Ini sama dengan 502 faktorial. Betul? Nah, sekarang perhatikan ya. Ini kalau 4 pangkat 502 ya. Ini nggak akan menghasilkan apa ya? Nggak bakal menghasilkan bilangan 0 di akhirnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Karena tidak ada faktor 5 di sini. Kenapa bisa ada angka 0 di belakang? Karena ada faktor 5. Seperti itu ya. Mau 2-nya banyak juga kalau 5-nya nggak ada ya nggak bakal bisa. Minimal berapa? Misalnya minimal ya mungkin ada 10 ya 10 buah. Kalau 5-nya hanya 1 walaupun 2-nya sampai banyak banget tetap satu buah 0, angka 0 aja di belakang gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa abaikan bahwa ini memang tidak menghasilkan apa yang kita inginkan, berarti kita mengambilnya dari sini saja. Ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai f dari fungsi dari P ini, itu sama aja kita mencari nilai fungsi dari 502 ini ya. 502 faktorial ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau tulis lagi, jadi 502 ya. Kita coba tulis dulu berarti F502 itu sama dengan sigma ya. Sigma I ya, sama dengan 1. Nah, K-nya ini sama dengan berapa? Oke, K-nya sama dengan berapa? Kita tulis aja K ya, kita nggak tahu. Nah, kita bisa hitung sih nanti. Ini N-nya berapa? 502. 502 ini 5 pangkat I ya, berarti ini 5 pangkat I. Nah, K-nya tadi apa? K-nya 5 log N. Ya, berarti K-nya adalah 5 log N. Berarti ini saya ganti. Ini jadi 5 log N. N-nya 502. Gitu ya. 502. Nah, sehingga F502 sama dengan, nah kita coba hitung ya. Ini floor dari 502 per 5 pangkat 1 ditambah ya 502 per 5 pangkat 2 ditambah floor dari 502 per 5 pangkat 3 ya. Kita tambah lagi 502 floor dari 502 pangkat 5 per 5 pangkat 4. Oke. Nah, saya coba stop di sini dulu. Kenapa saya stop di sini nanti kalian akan tahu ya. Jadi F502 sama dengan ini 502 bagi 5 berapa? Sekitar anggap aja 500 ya. 500 bagi 5 itu berarti 100 ya. 100 koma ya. Sebenarnya 502 bagi 5 berarti 100 koma. Kalau difloorkan berarti dibulatkan ke bawah berarti 100. Oke. Nah, ini 500 dibagi 25, oke? 500 bagi 25 itu berarti 5 kali 100. Nah, ini 5 kali 5 ya. Ini habis, ini jadi 20. Berarti ini 20. Oke. Nah, sekarang 502 dibagi 5 kali 5 kali 5 ya. Ini ya kita anggaplah 500 ya. Anggap 500 berarti 5 kali berapa? 100 ya. 100. Ini 5 dan 5 dan 5 ya. Coret ini 25. 100 bagi 25 itu 4. Oke, berarti nilainya ada 4. Oke. Ada 4 ditambah. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini 502 per 5 pangkat 4 itu berapa? 5 pangkat 4 itu 625 ya. 625. 502 dibagi 625. Ini pasti nilainya adalah 0, berapa?
ya terserah 0, berapa kita nggak perlu tahu juga, tapi yang penting 0, berapa koma gitu ya. Nah kalau 0, di floorkan itu hasilnya adalah 0, jadi ini tambah 0. Nah kenapa sebenarnya kita fokusnya stopnya sampai di sini aja. Kalau misalnya kamu mau coba 502 per 5 pangkat 5 yang hasilnya adalah 502 per 5 pangkat 4 tadi kan 625 dikali lagi dengan 5, ya itu udah pasti 0, juga, lebih kecil malah. Dia tetap akan, kalau di floor kan tetap akan jadi 0. Jadi sebenarnya ini bakal ditambah 0, 0, 0 terus. Jadi ya udah sama aja. Sehingga sebenarnya kita berhentinya sampai di sini saja. Sehingga F dari 502 itu sama dengan 100 tambah 20 tambah 4 tambah 0. Ini 0 ya, sama dengan 0. Berarti 124. Oke, sebenarnya sudah selesai. Berarti banyaknya angka 0 berurutan di akhir bilangan P tersebut adalah sebanyak 124 buah.